Dan kami juga bergerak untuk kekuatan di Provinsi Bali ini, bahwa di tahun ini juga dan di perubahan utama nanti di 2020 tempat ini juga akan terbangun gereja terbesar mungkin yang ada di Kota Denpasar ini. Dan semua pelosok-pelosok yang akan bantu sepenuhnya yang ada di Provinsi Bali ini. Itulah wujud keseriusan kami dalam tataran hubungan umat beragama. Lalu ada pertanyaan, Pak Giri, bagaimana dengan jemaat Unta-Untal Bethlehem ini? Kalau berbicara tentang sejarah, bahwa di tahun 1931 pembaptisan 12 orang yang dilakukan juga di sini di Leluan Depok. Semenjak itu mulai dibangun, bahkan kami bisa pastikan gereja Unta-Untal ini adalah gereja pertama yang ada di Pulau Dewata yang kita cintai bersama. Ketika kita berbicara tentang kesakralan sejarahnya, yaitu. Dan ketika kami masuk juga pertataran, 12 orang inilah yang dibaptis, yang lalu menyebarkan agama Kristen yang ada di Pulau Dewata ini. Dan saya juga memahami sesuai dengan apa yang saya ketahui. Sekalipun saya berbeda agama, tetapi saya merasa memiliki bahwa adalah saya bagian dari umat Kristen. Kenapa Pak Giri? Anggarannya terlalu besar. Saya kira tidak terlalu besar. Saya berbicara tentang kebutuhan. Sejarah yang sudah dilakukan oleh para leluhur yang ada di sini dan untuk Bali, kami pun siap untuk melaksanakan legasi sejarah baru tanpa mengurangi makna yang sudah dibuat oleh fondasi-fondasi kita. Karena bagi saya, gereja itu ada 3 fungsi. Yang pertama persekutuan, yang kedua pelayanan, yang ketiga kebaktian. Itulah yang harus kita lakukan bersama-sama. Oleh karena itu, pertalian dengan bantuan hari ini yang 57 miliar lebih, itu adalah merupakan bentuk keseriusan saya untuk memberikan sebuah pelayanan terhadap rumah Allah yang ada di Kabupaten Bali. Dan saya yakin dan percaya apa kita lakukan bersama, Tuhan Yesus akan melindungi kita semua dan akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Dan saya mohon kepada para tokoh saya yang sebagai pengurus di tingkat Bali, Kabupaten, dan begitu juga Bapak Bisop dan Bapak Pendeta harus mampu menyatukan jemaat. Saya tidak mau yang kecil ini terpecah menjadi banyak. Kalau kita bersatu, maka setengah perjuangan kita berhasil. Kalau kita tidak bersatu, maka setengah perjuangan kita gagal. Pilih, berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Kan pada Giri Prasto marah begitu. Dan kemarin kita juga sudah resmikan gereja yang ada di Udian. Udah sebentar lagi juga yang ada di Buduk. Begitu juga teman-teman yang lain. Dan semoga ini bisa diteruskan oleh generasi yang memimpin Badung nanti. Dan kami pastikan juga harus bisa ini dilakukan. Dan dengan cara ini, kerukunan antara umat beragama itu muncul. Karena umat Kristiani pun amat sangat memberikan warna pada pembangunan Kabupaten Badung sehingga per hari ini luar biasa. Bahkan kami ingin bercerita kembali pada zaman pandemi COVID-19. Di situ terkontraksi semua lini ekonomi. Bahkan secara global di Bali ini minus 9%. Jujur, Badung pada saat itu di atas 15%. Terkontraksi secara ekonomi. Dan berkat kerjasama kita bersama, berkat kerukunan antar umat beragama, Astungkara per hari ini Kabupaten Badung sudah melampaui provinsi, melampaui pusat. Kita sekarang ekonomi kita berada di 11,65%.
tidak terlepas dukungan dari jemaat, tidak terlepas dukungan doa dari pendeta, bisop, yang selalu memberikan kekuatan alam untuk kita bersama. Oleh karena itu, maka saya berpikir dengan simpel, kecerdasan pola pikir ini harus dilakukan. Bagaimana kita hidup berbagi. Dan sekaligus kami, Badung juga menggerakkan yang dimaksudkan Badung Anglus Buana, yang mana Badung berbagi dari Badung untuk Bali. Kalau BKK, kalau IBA, bansos, kita berikan kepada masyarakat di luar Kabupaten Badung, sehingga di situ akan muncul pemerataan ekonomi. Ketika pemerataan ekonomi itu ada, dan kami pastikan, pasti nilai beli masyarakat akan meningkat. Semua bisa bekerja untuk membangun dan seterusnya. Ketika ini terjadi, disitulah jawaban untuk Nusantara, disitulah jawaban untuk NKRI yang disebut dengan kesejahteraan yang berkeadilan. Dan semoga ini bisa berjalan dengan baik. Asal untuk kita semua. Dan sekali lagi, kami tidak akan pernah berhenti di sini. Kami akan selalu melanjutkan apa yang telah menjadi program kita bersama. Saya ingin mengajak jemaat semua untuk mengenang sebuah lagu. Masihkah kau ingat waktu di desa? Kenangan itu selalu ku ingat. Apapun yang terjadi, sebuah kenangan itu harus kita ingat. Dan kita pun sepakat bersama untuk selalu menguatkan kenangan itu. Dengan ketulusan hati yang amat sangat tulus kita lakukan, dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan bersama kita. Bapak-Ibu sekalian, dan saya juga nitipnya satu, pertalian dengan prasasti ini wajib harus dibuatkan prasasti, sehingga momentum yang amat sangat luar biasa ini bisa dikenang nanti ke depan oleh anak kita. Bagaimana perjuangan Bapak-Ibu sekalian untuk meneruskan akan menjadikan sebuah keputusan keagamaan khususnya umat Kristen. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Ibisanya tiang kecami, ngajak lo nyoman ke pasir. Ia menurut saja tiang kebubu. Mohon tepuk tangan dan terima kasih. Kata saya menyampaikan salam sejahtera kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Bapak Bupati, kami mohon untuk tetap di tempat dan